varian Delta sudah hadir di Jawa Barat. Ini menandakan kita harus tetap waspada. Sebaik dan sekuat apapun regulasi, hanya akan menjadi tak berarti jika diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena itu, kita semua bersiaga untuk menegakkan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia pecah rekor. Kini sudah ada 2 juta kasus positif selama pandemi ini. Yang paling mencengangkan lagi adalah angka positivity rate. Di bulan lalu saja, 1 bulan berselang dari bulan Mei, ada 8% positivity rate, sekarang sempat menyentuh angka 45%. Bagaimana kondisi di Indonesia? Wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat, dan juga adanya varian baru yang lebih mudah menular. Angka-angka tadi kemudian diperparah dengan datangnya varian baru COVID-19 yang membuat 1 dari 8 pasien positif di Indonesia merupakan anak-anak. Ini kemudian membuat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN mengambil langkah untuk memperketat atau mempertebal PPKM Mikro. Bicara soal vaksin yang juga sekarang sudah berlangsung, progresnya masih cukup rendah. Kita baru mencapai sekitar 4% dari total populasi di Indonesia yang sudah menjalani vaksinasi hingga 2 dosis. Ini tentu tidak boleh membuat kita lupa diri dan tetap harus menjaga diri, tetap memproteksi diri kita dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku menjadi hal yang wajib kita patuhi, terutama ketika berada di dalam ruangan. Seperti saya tetap harus bekerja di kantor, walaupun sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan PPKM Mikro, yaitu kapasitas yang dikurangi hingga 75%, tetapi potensi penularan tetap ada. Apalagi kalau kita mengacu ke data nasional dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, hanya kurang dari 50% yang tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama mengenakan masker, yang mencapai angka 80-90%. Artinya apa? Artinya tingkat penularan virus COVID-19 masih tinggi. Penggunaan masker adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Alasannya, masker bisa menghambat penularan virus. Masker mencegah orang menghirup droplet. Masker juga melindungi diri dan orang lain, mencegah kita menyentuh wajah secara langsung. Mari kita lihat simulasi ini. Ya, kondisi pandemi di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan beberapa waktu yang lalu, angka total kasus positif sudah tembus 2 juta kasus selama 1,5 tahun pandemi. Nah, permasalahan adalah soal kepatuhan terhadap penggunaan masker atau protokol kesehatan. Saya akan tanyakan kenapa sih masyarakat kita masih abai. Ada teman saya, Dr. Astrid, yang sudah nunggu saya nih. Astrid, apa kabar? Mas Wahyu, baik. Sehat? Gimana Mas Wahyu kabarnya? Alhamdulillah, lagi tegang ya kita sekarang ya, karena lagi tinggi-tingginya lagi nih kasus positif COVID-19. Astrid, kenapa sih? Sekali lagi mungkin bisa dijelaskan lagi ke pemirsa.
Kenapa kita harus pakai masker? Kita balik lagi bahas COVID-19 dulu. Gimana sih cara penularannya? Kenapa sih bisa banyak banget orang yang ketularan? Oke, kita tahu penularannya itu melalui droplet. Yap. Droplet itu adalah butiran cairan yang keluar dari saluran pernafasan, baik saat kita bernafas, bicara, menyanyi, dan lain-lain. Nah, kalau butiran ini besar, berat gitu, kayak kita ngomong muncrat gitu kan, dia langsung jatuh ke permukaan. Dia nggak terbang-terbang tuh di udara bebas. Sayangnya, dropletnya ini ukurannya kecil. Karena kecil dia ringan, dia bisa terbang-terbang sampai sekitar 1-2 meter jaraknya sebelum dia jatuh akhirnya. Termasuk di ruangan terbuka seperti ini? Termasuk di ruangan terbuka. Gimana caranya kita melindungi diri kita supaya kita nggak masuk nih dropletnya ke saluran pencernaan, pernafasan kita gitu. Nah, itu caranya adalah pakai shield. Shieldnya adalah masker. Shieldnya gitu. adalah masker. Ada kandungan melt blown ya kalau di masker medis Triply itu ya? Ya, jadi masker disposable atau masker sekali pakai itu kan banyak ya macamnya. Ada yang dust mask, ada yang carbon mask, ada kan yang warna hitam, abu-abu, biru gitu. Kalau misalnya kita cari yang namanya surgical mask atau masker medis kalau kita sebutnya, dia udah pasti 3 ply dan ada melt blown. Itu udah standar untuk masyarakat. Masker yang digunakan sekarang yang sudah dianjurkan oleh WHO, CDC, dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya termasuk Kementerian Kesehatan kita adalah masker medis Triply atau surgical mask atau masker kain 3 lapis katun dengan lapisan non-woven. Atau kalau mau didobel dengan masker kain juga boleh ya, masker medisnya dulu baru masker kain di luar. Nah, itu ada anjuran baru lagi nih Mas Wahyu dari CDC terutama dan diikuti juga oleh banyak lembaga lainnya di mana sekarang kan ada varian baru nih dari COVID yaitu varian Delta yang sudah terbukti nih berdasarkan studi, berdasarkan kondisi di lapangan bahwa lebih menular atau lebih infeksius daripada varian lainnya atau varian sebelumnya. Di rumah, di kendaraan pribadi tetap harus pakai masker kah? Oke, ini pertanyaan ini banyak banget ya. Iya, pertanyaan yang banyak banget juga kita terima ya. Pertama di rumah, kita harus pastiin dulu nih bahwa yang di rumah itu memang di rumah, tidak menerima tamu, tidak keluar gitu kan. Kalau misalnya memang social bubble, kita sebutnya social bubble ya, itu terbatas. Nggak apa-apa, di rumah silahkan buka masker tentunya gitu ya. Siapa sih yang mau pakai masker 24 jam gitu kan, 7 hari seminggu. Yang kedua adalah di mobil pribadi. Ngapain sih di mobil cuma sendirian pakai masker gitu. Memang kalau misalnya kita cuma berangkat dari titik A ke titik B aja sendirian dengan mobil pribadi yang memang hanya kita yang pakai, itu resiko penularan kecil banget, hampir nggak ada kali ya. Tapi ada orang-orang yang berhenti dulu ke ATM, berhenti dulu isi bensin. Saat buka jendela, saat dia turun untuk bayar, itu resiko penularan di situ terjadi. Pak Ogah gitu ya, ngasih uang Pak kan, Ogah. Bayar parkir gitu, Pak Ogah, itu di situ resiko penularan terjadi. Atau ada yang nebeng. Mobil pribadi nih. Yang nebeng dan bukan satu household gitu ya, bukan satu tempat social tinggal. bubble, bukan satu household gitu. Dan kapan kita harus mengganti masker? Oke, mengganti masker ada berbagai kondisi. Kalau misalnya kayak kita tahu petugas-petugas yang di Wisma Atlet, dia kan seharian nggak bisa pipis, nggak bisa apa, memang harus on terus gitu, 8 jam gitu, satu shift. Tapi baiknya kalau misalnya kita 4 jam ganti deh kalau bisa. 4 jam ganti ya. Baik basah masker. Nggak basah? Basah nggak basah. Bersin nggak bersin, batuk nggak batuk, 4 jam ganti. Yang penting gantinya dengan cara best practice yang dianjurkan sama WHO gitu. Iya, dirobek kalau ada gunting digunting, begitu mau membuang masker yang sudah tidak dipakai ya. Yang penting cuci tangan. Cuci tangan juga setelah itu. Baru lepas, setelah lepas pakai yang baru cuci tangan lagi. Oke, satu lagi. Olahraga gimana ya sebenarnya baiknya? Oke. Yang pertama adalah harus disadari bahwa kondisi sekarang itu tidak ideal. Jadi kita harus tetap olahraga, tapi gimana caranya kita bisa tetap olahraga di kondisi yang tidak ideal seperti sekarang. Aku tahu kita semua pengen sepedaan rame-rame, kita pengen nge-gym rame-rame, ketemu teman segala macam, tapi sekali lagi kondisi sekarang tidak ideal. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah olahraga di rumah. Jadi di rumah bebas masker artinya ya, tidak harus mengenakan masker. Ya, betul. Kalau harus keluar rumah olahraganya? Oke, kalau harus kayaknya nggak ada yang harus ya. Tapi kalau mau olahraga keluar rumah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pastikan olahraga di jam dan lokasi yang sepi. Terus banyak orang yang protes, ya tapi kan olahraga sesek kalau pakai masker, gimana dong gitu. Mindsetnya adalah kalau kamu olahraganya sesek pakai masker, olahraganya yang kamu ganti.
Jangan maskernya yang kamu intensitasnya. buka. Diturunin intensitasnya atau jenis olahraganya jadi ganti. Gitu. Jadi mindsetnya adalah bukan maskernya yang kamu buka, olahraganya yang kamu ganti atau kamu turunin intensitasnya. Nggak ada celah, nggak ada pengecualian. Kalau kamu nggak mau pakai masker, nggak apa-apa, tapi tetap di rumah. Thank you, Astrid. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus semuanya. Semoga semua sehat terus kita. Amin. Bye-bye. Di tengah pandemi ini, masker menjadi hal yang wajib selalu kita bawa kemana-mana, kita kenakan. Kalau saya beraktivitas di luar ruangan, paling tidak membawa minimal 2 masker untuk diganti. Di rumah juga harus stok. Saya harus beli stok dulu untuk saya dan juga keluarga di rumah. Mbak, masker satu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Saya bayar pakai online ya. Ingat pemirsa, jaga diri kita dan juga jaga orang lain. Bisa saja kita menjadi carrier atau silent spreader, menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain. Jadi, lindungi proteksi diri Anda dengan masker. Mbak Stella, apa kabar? Kabar baik, Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya, sudah aman, sehat, terlindungi masker Windscare Protector ya? Pastinya dong. Apa bedanya dengan masker medis yang lainnya? Oke, jadi yang pertama Mas Wahyu, untuk masker Windscare Protector yang saat ini kita berdua pakai ya Mas ya, ini adalah masker medis yang sudah terdaftar resmi di Kemenkes Indonesia. Itu poin nomor 1 Mas. Karena Kemenkes punya satu kriteria khusus, gitu ya, bahwa masker tripla itu mengandung meltblown, maka dia bisa dikatakan dia itu masker medis, melalui tes-tesnya macam-macam, sehingga baru bisa dapat nomor Kemenkes. Seperti itu. Kemudian, masker Windscare Protector ini sendiri terbuat dari 3 lapisan bahan. Lapisan yang tengah adalah kita sebut namanya bahan meltblown. Jadi lapisan meltblown ini memiliki fungsi kemampuan filtrasi terhadap droplet dan juga bakteri. BFI test ini sebenarnya kalau standar nasional Indonesia itu 95%. Sebuah masker medis itu harus memiliki kemampuan filtrasi. Nah, untuk masker Windscare Protector itu sebesar 97%, Mas Wahyu. Membuat nafas jadi lebih susah nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara tentang masker, pastinya kita mau pakai masker itu yang aman dan nyaman. Kita kalau pakai masker seharian, kuping kita suka sakit ya, Mas Wahyu. Tali itu paling penting kalau saya sebenarnya. Talinya ya Mas ya. Karena talinya itu tuh, wah bisa sampai pusing ke kepala ya Mas ya. Nah, untuk Windscare Protector ini sendiri, kita desain Mas. Itu talinya itu kita buat sedikit lebih panjang, sehingga telinganya tuh nggak sakit Mas. Ketika kita gunakan dan lembut ya, paling penting ya, supaya nggak sakit dan nggak terlalu ketat. Nah, masker Windscare Protector ini very breathable. Satu lagi Mbak Stella, untuk kasih tips buat masyarakat memilih masker yang baik, itu bagaimana caranya? Kalau masker medis itu, kita harus gunting maskernya. Oke, kita gunting dulu maskernya. Kemudian kita lihat lapisan tengahnya. Apa sih yang disebut dengan masker 3 lapis medis? Yang pertama, dia itu nama lapisannya adalah spunbond hydrophobic. Kemudian yang lapisan tengah ini adalah lapisan yang paling penting, lapisan meltblown. Meltblown ini kalau kita tetesin air, gitu ya, ini tuh bisa cairannya tuh nggak tembus ke saluran pernapasan kita. Terakhir Mbak Stella, 4 kata dong buat masker. Pakai masker, wajib hukumnya. Thank you Mbak Stella. Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu, thank you Mas. Ini aktivitas yang rutin saya lakukan untuk menjaga kebugaran di tengah pandemi ini. Ingat yang dikatakan oleh Dr. Astrid tadi, ketika Anda berolahraga, usahakan di rumah saja. Karena bisa bebas, tidak usah mengenakan masker. Tetapi kalau harus berolahraga seperti saya ini di luar ruangan, sebisa mungkin atau bahkan wajib Anda pakai masker. Apalagi di fasilitas olahraga atau sarana olahraga yang ada orang banyak. Dan tetapi pilihlah tempat yang luas dan bisa menjaga jarak. Dan juga pilihlah intensitas olahraga yang ringan atau sedang. Kenapa pakai masker? Karena itulah yang membuat protokol kesehatan kita semakin lengkap dan kita tentunya akan semakin aman dari paparan virus COVID-19 terutama. Jadi pastikan kenakan masker dengan baik, jangan serampangan ya. Pastikan talinya terpasang dengan baik dan tutupi hidung sampai batang hidung Anda di tengah ini dan juga di bawah dagu. Jadi benar-benar aman. Jangan egois, jaga diri Anda dan juga jaga diri orang lain. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.
Metro TV.